Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dengan saya Pak Edi di channel. Kali ini saya kembali akan membawakan materi yaitu kunci jawaban tema 2 subtema 2 pembelajaran 6 kelas 4 SD untuk halaman 91 sampai 93 ala Pak Edi di channel. Langsung saja pada halaman 91 untuk pembelajaran 6 ini. Nah, ini ada seorang anak perempuan yang berkata, apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat energi? Salah satunya adalah mengajak orang untuk melakukannya melalui kampanye. Nah, apa itu kampanye? Ayo berdiskusi. Kamu akan melakukan kampanye kepada warga sekolah. Tujuan dari kampanye tersebut, jadi tujuan dari kampanye ini adalah mengajak mereka melakukan penghematan terhadap energi yang mereka gunakan sehari-hari. Sebelum melakukan kampanye, lihat kembali rancangan poster yang telah kamu buat sebelumnya. Selesaikan poster tersebut sesuai kriteria yang telah ditentukan, dan berikan tanda centang untuk kriteria yang sudah kamu penuhi. Ada beberapa kriteria di dalam membuat poster biar poster itu kelihatan bagus, menarik, efektif, sehingga orang yang kita ajak itu tanpa sadar atau mungkin mempunyai keinginan untuk melihat poster yang kita bawa. Di antaranya adalah nomor 1, seluruh gambar sesuai tema. Jadi tema yang kita kampanyekan kan hemat energi. Nah, boleh kita menggambar yang bagus, yang sesuai tema. Harus sesuai tema. Yang kedua, poster tertata dengan baik dan serasi. Jadi tertata baik itu antara gambar sama tulisan itu harus serasi. Tulisannya tidak boleh terlalu kecil, gitu, sehingga nanti nggak bisa dibaca orang dari jauh, misalkan. Nah, itu kurang baik juga. Gambar dan tulisan itu harus mungkin sepadan, jangan terlalu banyak kata sehingga terlalu seperti paragraf. Nah, itu bukan ciri dari poster. Yang ketiga, menggunakan bahasa ajakan, misalkan ayo, terus gunakanlah, pakailah, mungkin langsung ke hematlah, ya, janganlah. Nah, itu adalah kata-kata ajakan, gitu ya. Yang keempat, menggunakan bahasa yang singkat dan benar. Jadi menggunakan kata-kata yang pendek, gitu ya. Jangan terlalu panjang seperti paragraf seperti ini. Ini juga kurang bagus kalau posternya berupa seperti paragraf panjang. Terus bahasa yang mudah dimengerti, mungkin bisa menggunakan bahasa-bahasa sehari-hari atau bahasa yang sering dipakai di masyarakat. Terus penyeru hemat energi. Nah, ini titik poinnya, penyeru, jadi pengajak, ya, bagaimana untuk mengajak berhemat energi. Nah, ini kalau posternya ini bisa memenuhi ke 6 kriteria ini, maka dikategorikan posternya dalam kategori bagus. Nah, setelah kamu memastikan bahwa poster yang kamu buat memenuhi kriteria, sekarang diskusikan poster tersebut secara berkelompok. Setelah itu berlatihlah melakukan kampanye menggunakan poster tersebut dalam kelompok. Sekarang saatnya kamu melakukan kampanye sesuai pembagian tugas yang telah ditentukan gurumu. Jadi secara berkelompok mengkampanyekan misalkan tentang bab menghemat air. Gunakan air seperlunya. Mandi menggunakan shower. Nah, hal-hal semacam itu. Misalkan matikan listrik di siang hari, itu salah satu untuk yang listrik, ya. Jadi itu adalah salah satu poster, terus mengkampanyekannya, seruannya pun, mengajaknya pun harus dengan baik, ya, tidak membentak atau mungkin tidak pelan-pelan, tapi seruan ajakan, ayo gunakanlah, janganlah. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah salah satu cara untuk mempromosikan, tapi tidak membentak-bentak. Kalau membentak-bentak, orang lain malah justru enggan mendengarkan kita, malah menjauh dari kita dan menjauh dari poster kita.
sehingga kampanye kita tidak tersampaikan. Nah, sekarang sumber energi yang terdapat di sekitar kita ada yang jumlahnya berlimpah dan juga ada yang terbatas. Kita mempunyai hak untuk menggunakan sumber energi tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di wilayah masing-masing. Namun, di sisi lain kita juga mempunyai kewajiban untuk menjaga dan menggunakannya secara bijak. Sumber energi yang dianugerahkan Tuhan di muka bumi ini bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk generasi selanjutnya. Ayo kita selalu berhemat energi. Jadi untuk generasi selanjutnya, untuk anak-anak yang akan datang, gitu ya. Setelah melakukan kampanye, jawablah pertanyaan berikut. Apakah kampanye yang kamu lakukan dapat disebut sebagai bagian dari kewajiban sebagai warga negara? Mengapa? Jawabannya adalah iya. Ini bagian ya. Karena semua warga negara berkewajiban untuk menjaga dan menggunakan sumber energi dengan bijak atau dengan baik. Ya. Jadi memang berkampanye itu juga bagian dari kewajiban kita, baik untuk skala kecil di rumah gitu, atau mungkin adik, kakak, tetangga. Nah, itu juga merupakan bagian dari kampanye, dan itu merupakan kewajiban dari kita selaku sebagai warga. Apa manfaat dari kampanye yang kamu lakukan terhadap dirimu, orang lain, dan lingkunganmu? Apa manfaat dari kampanye yang kamu lakukan terhadap dirimu, orang lain, dan lingkunganmu? Nah, manfaatnya adalah 1. Memberikan informasi pentingnya tentang hemat energi. 2. Meningkatkan kepedulian masyarakat untuk menghemat energi. Ini adalah beberapa manfaat kampanye yang diperlukan untuk menghemat energi. Soal berikutnya, apa rencanamu selanjutnya setelah melakukan kampanye tentang hemat energi ini? Nah, mengkampanyekan hemat energi kepada teman-teman dan di sekitar lingkungan rumah yang lebih luas. Jadi kita bisa menyampaikan ke adik, kakak, tetangga-tetangga, dan lain-lain. Atau teman-teman. Nah, dia waktu bermain. Nah, baik, mungkin itu kiranya pertemuan kali ini untuk tema 2, subtema 2, pembelajaran ke-6. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga ilmu ini bermanfaat dengan baik. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Pesan saya, jaga kesehatan biar selalu sehat. Terus tetap semangat dalam belajar. Terus tetap sholat biar selamat dunia dan akhirat. Tolong diklik subscribe, like, and share. Mungkin ada teman yang membutuhkan juga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.